Selamat pagi saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama kami dalam ibadah online Gereja Free Nation Makassar. Kita percaya ada sukacita, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Mari kita puji dan sembah Dia, berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di kasih Tuhan. Kami aman bersama Engkau
Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah pemilik hati kami. Kami naikkan syukur kami hanya bagi Engkau. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Engkau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
Engkaulah yang akhir. Segala pujian hanya bagi Engkau, Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus Engkau yang senantiasa akan menuntun hari-hari kami. Kami tidak akan menjadi takut, kami tidak akan menjadi lemah, karena kami percaya Engkau Allah yang setia menjaga kami. Urapi setiap orang ya Bapa, setiap orang yang mendengarkan akan firman Engkau. Kami percaya firman Engkau berkuasa mengubahkan hidup kami, memulihkan, dan memberikan sukacita yang baru. Kami akan mendengarkan firman Engkau Tuhan. Urapi setiap kami. Inilah doa kami Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Ini adalah bulan kedua kita sudah beribadah secara online. Tetapi kita percaya Tuhan masih menyertai kita sampai dengan hari ini. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang baik, dan Dia akan terus dan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali, memuji Dia, menyembah Dia, dan kita akan mendengarkan firman-Nya, dan kita percaya bahwa firman-Nya akan menguasai hidup kita dan berdampak dalam hidup kita. Beberapa minggu kita sudah telah mendengar, 1 bulan terakhir kita mendengar firman tentang kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian kita lihat bahwa ada kebangkitan, kita sudah belajar. Dan kemudian minggu kemarin kita belajar bagaimana Yesus naik ke surga. Tuhan mengatakan bahwa adalah lebih baik Dia pergi daripada Dia tinggal, karena kalau Dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Dan hari ini kita merayakan hari di mana kita mengenal hari pencurahan Roh Kudus atau yang dikenal dengan Pentakosta. Pentakosta dalam bahasa Yunani mirip, bahasa Yunaninya adalah Pentekoste. Itu sama. Dan hari ini ayat kita berasal dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Engkau. Hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama-sama, dan kami berdoa, biarlah pada kesempatan ini, di waktu ini, Roh Kudus-Mu dicurahkan. Kami siap untuk mendengarkan firman Engkau. Biar Roh Kudus menolong kami untuk memberikan kami pemahaman, menyatakan kebenaran Engkau di dalam hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran Engkau, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Kami berdoa, Tuhan berbicaralah kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dari bacaan kita hari ini kita melihat bahwa dari ayat 2, ayat 1 dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu Pentakosta. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta dalam Perjanjian Lama ini adalah di mana umat Israel merayakan hari ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dan umat Israel ini merayakan dua hal pada hari Pentakosta itu, yaitu pertama adalah kebaikan Allah akan panen yang berhasil. Jadi Pentakosta dalam Perjanjian Lama adalah perayaan panen. Itu pertama bagi orang Yahudi merayakan itu. Dan kemudian yang kedua, orang Yahudi merayakan Pentakosta adalah mereka merayakan pemberian hukum Taurat kepada Musa pada waktu itu. Itulah Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Pentakosta dalam Perjanjian Baru sangat berbeda. Ketika hari Pentakosta itu ada, atau Roh Kudus itu turun dan tercurah kepada murid-murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem, dan kita lihat bahwa hari itu adalah hari di mana Allah mengaruniakan hidup baru bagi mereka, ada kuasa yang baru, dan ada berkat-berkat penggenapan nubuat dari Yoel. Itu adalah Pentakosta dalam Perjanjian Baru. Dikatakan di situ di ayat 1 bahwa setelah itu, ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi semua orang percaya itu berkumpul di satu tempat. Nah, kemungkinan yang dimaksud dengan semua orang percaya adalah murid-murid pada waktu itu, dan juga mungkin juga adalah 12 orang itu. Jadi total atau semua yang berkumpul pada waktu itu, yang disebut dengan orang percaya ini ada sekitar 120 orang. Mereka berkumpul. Nah saudara, kenapa mereka berkumpul di satu tempat? Mengapa murid-murid ini, orang-orang percaya ini berkumpul di satu tempat? Karena saudara, mereka adalah saksi atau murid-murid dari Tuhan Yesus, dan yang terjadi adalah bahwa mereka ini ketakutan ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan orang mencari murid-muridnya. Orang-orang Yahudi khususnya mencari para murid. Sehingga mereka ini takut menjadi saksi. Sehingga apa yang terjadi, mereka di satu sisi mereka melihat atau mengingat apa yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dia mengatakan, jangan kamu kemana-mana, tapi kembali ke Yerusalem. Jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Tapi di sisi lain ada ketakutan yang begitu besar murid-murid ini terhadap kepada orang Yahudi. Itu alasan kenapa mereka berkumpul di satu tempat pada waktu itu. Kita lihat bahwa kemudian yang terjadi,
Di ayat 2 selanjutnya dikatakan bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka tinggal. Jadi dari bacaan kita ini kita akan belajar beberapa hal. Nah, hal yang pertama kita lihat dikatakan di situ bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, kita lihat bahwa hal pertama adalah mereka para murid ini mendengar bunyi seperti tiupan angin. Nah, dikatakan di situ bahwa tiba-tiba turunlah dari langit. Nah, langit di sini bisa jadi adalah surga. Langit adalah surga di mana tempat Allah berada dan di mana Yesus Kristus telah pergi ke sana dan Dia ada di sana. Dan bunyi ini dikatakan berasal dari situ. Ini adalah suatu tanda dari kegenapan janji Yesus Kristus bahwa adalah lebih baik Dia pergi supaya penghibur atau Roh Kudus itu datang. Nah, kalau kita berbicara mengenai bunyi adalah sesuatu yang kita dengar. Dan yang paling penting dalam ayat di sini dikatakan bahwa mereka mendengar dari langit suatu bunyi seperti, dikatakan seperti angin, tiupan angin yang keras. Nah, kita lihat bahwa angin berbicara mengenai sesuatu yang bisa kita rasakan. Kita tidak bisa lihat, tetapi kita bisa merasakan. Dan juga kita bisa mendengar. Inilah yang terjadi kepada murid-murid ketika mereka berkumpul dan tiba-tiba dari surga, dari tempat di mana Yesus berada, turun bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi mereka mendengar, tetapi juga mereka bisa merasakan. Nah, angin, kata Yunani angin adalah pneuma atau nafas atau roh atau hidup. Inilah the breath of life. Inilah nafas kehidupan, saudara. Jadi angin berbicara mengenai nafas, mengenai kehidupan. Nah, kemudian angin ini dikatakan bahwa memenuhi seluruh rumah. Nah, angin memenuhi rumah ini yang dimaksud dengan rumah ini adalah di mana para murid itu menyewa rumah itu, kemudian mereka ada di situ berkumpul 120 orang dan dikatakan, kita lihat di pasal 1 ayat 13 bahwa mereka itu berada di lantai atas atau di lantai 2 dari rumah itu. Nah, kita lihat bahwa setelah kebangkitan Yesus, bahwa kalau kita berbicara mengenai angin ini, pernah Yesus setelah kebangkitan waktu Dia menampakkan diri kepada murid-murid dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23, bahwa Yesus juga pernah meniupkan nafas hidup ini kepada murid-muridnya. Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus dikatakan, dan dikatakan Dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan mengatakan terimalah Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat ayat itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, saudara lihat bahwa kalau berbicara mengenai angin, angin adalah simbol dari kuasa dan kehidupan. Artinya saudara, ketika kita terpisah dari Roh Kudus, berarti tidak akan ada kehidupan atau kita mati secara rohani. Ini arti daripada angin itu. Jadi penting di dalam hidup kita melihat bahwa roh yang memberikan kita kehidupan itu ada di dalam kita. Dan pada hari Pentakosta ini murid-murid sedang menerima kehidupan yang baru ini. Dan kemudian kita lihat di ayat 3 dikatakan situ bahwa
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Pertama kita sudah belajar bahwa para murid, fenomena pertama yang terjadi adalah para murid mendengar dari langit tiupan seperti tiupan angin yang keras. Hal kedua yang terjadi yang dialami oleh murid-murid adalah mereka melihat lidah-lidah api seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dikatakan di ayat 3 bagian A, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Tampaklah, dikatakan persis, tampaklah. Hal ini berarti itu sesuatu yang terlihat. Mereka mendapatkan penglihatan. Kita bisa lihat ini sesuai dengan nubuat daripada Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir taruna-terunamu, anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Dan apa yang terjadi pada saat Pentakosta ini, murid-murid melihat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Dan saudara, nyala api bagi orang Yahudi, api adalah tanda kehadiran Allah. Saudara bisa baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 29 bahwa api bagi orang Yahudi adalah tanda kehadiran Allah. Api ini bukan api yang biasa. Api ini adalah api nyala api yang dilihat oleh Musa di Gunung Horeb. Inilah api yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini bukan api biasa, ini api yang sangat berbeda dengan api biasa. Api inilah yang menyertai bangsa Israel pada waktu malam ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kita melihat bahwa mereka melihat lidah-lidah api yang bertebaran ini bukan hanya sampai di situ, dan kemudian di ayat selanjutnya dikatakan dan lidah-lidah api ini hingga pada mereka masing-masing. Jadi bukan hanya bertebaran, tetapi kemudian lidah-lidah api itu menghinggapi setiap murid pada waktu itu. Nah, hinggap pada mereka berarti Roh Kudus itu tinggal di dalam mereka. Artinya mereka bukan hanya melihat, mereka bukan hanya mendengar, mereka bukan hanya melihat, tetapi kemudian Roh Kudus itu hinggap tinggal di dalam mereka masing-masing. Ini sangat berbeda dengan Perjanjian Lama. Saudara, kita tahu sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tiang awan dan tiang api itu menyertai mereka. Tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Tetapi kita lihat sangat jauh berbeda dengan nyala api yang bertebaran ini dan masuk ke dalam murid-murid Yesus pada waktu itu. Pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tiang api itu hanya satu dan tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ini yang sangat berbeda. Bahwa pada zaman Perjanjian Lama, tiang awan itu hanya satu dan terpisah daripada orang Israel. Tetapi ketika hari Pentakosta, lidah-lidah api itu bertebaran dan masuk menghinggapi para murid pada saat itu. Nah, kita lihat bahwa api yang mereka terima ini adalah api yang dilihat oleh Musa di Gunung Horeb. Ini berbeda. Api ini adalah api yang menyertai bangsa Israel dalam bentuk tiang awan pada waktu malam. Nah, saudara, api adalah simbol dari kehadiran Allah. Kita bisa melihat. Dan api juga adalah untuk menerangi jalan kita, menuntun dan memberikan kita kehangatan kasih. Tanpa api ini, hidup kita adalah hidup yang mati. Tidak hanya sampai di situ, di ayat 4 dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita sudah belajar. Yang pertama, murid-murid Yesus ini mendengar bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api. Tidak hanya sampai di situ.
sekarang mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ini berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Pertama, mereka hanya mendengar dan mungkin merasakan, karena angin itu bisa didengar dan bisa dirasakan. Yang kedua, mereka bisa melihat, bukan hanya sampai di situ, tetapi Roh Kudus itu tinggal di dalam mereka. Tapi yang ketiga ini berbeda. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, mungkin juga Roh Kudus tinggal dalam kita, tetapi bisa kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini penting. Poin ketiga ini sangat penting bagi kita. Dikatakan situ bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, penuhlah mereka, penuh berbeda dengan dihinggapi tadi. Penuh berbeda dengan Roh Kudus itu tinggal pada ayat sebelumnya. Penuh lebih kepada bagaimana seseorang itu membiarkan dirinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Bagaimana mereka memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menguasai hidup mereka. Kita bisa saja memiliki Roh Kudus, tetapi kita bisa saja tidak membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Ini poin yang sangat penting. Banyak orang bisa merasakan adanya kehadiran Roh Kudus, dan bahkan Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam mereka, tapi mereka tidak pernah penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak pernah membiarkan kendali atas Roh Kudus itu untuk diri mereka. Jadi kita bisa melihat penuhlah mereka dengan Roh Kudus berarti memang berserah, mereka membiarkan diri dikendalikan oleh Roh Kudus atau dibawa kendali Roh Kudus. Nah, ini penting bagi kita semua. Tidak hanya sampai di situ, kemudian kita melihat di ayat 4 bagian B. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu mereka mulai berkata-kata. Saudara, manusialah yang memulai dalam hal ini berkata-kata. Roh Kudus memberikan kita dorongan, Roh Kudus memberikan kita kemampuan, tetapi kita harus bertindak. Jadi kita bukan hanya mendengar, melihat, atau merasakan, tetapi kita juga harus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hasilnya adalah kita bertindak, kita melakukan sesuatu. Apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu adalah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bukan bahasa roh. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah bahasa roh. Tidak, ini bukan bahasa roh. Karena ini bahasa yang dapat dimengerti. Mereka berbicara normal seperti biasa. Mereka mengucapkan sesuatu yang ada di dalam hati, kemudian mengatakan itu. Ini bukan bahasa roh. Karena orang-orang di sekitar itu, orang banyak itu mengerti apa yang murid-murid katakan. Nah saudara, jadi penting sekali kita dipenuhi di dalam Roh Kudus. Kita bukan hanya memiliki Roh Kudus, tetapi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi, kita akan bertindak, kita akan melakukan sesuatu. Nah saudara, sebuah gelas yang diisi air penuh akan tumpah keluar, dan itu akan mempengaruhi apa yang di luar dari gelas itu. Demikian juga kita, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan tumpah keluar, dan kita akan mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi orang lain. Jadi sangat penting kita membiarkan diri kita dikendalikan atau dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat bahwa besarnya kendali Roh Kudus itu tergantung penyerahan kita kepadanya. Dan yang terjadi di hari Pentakosta adalah firman Tuhan mengatakan murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kepenuhan oleh Roh Kudus akan menghasilkan tindakan yang menyatakan perbuatan-perbuatan Allah. Itu yang terjadi pada murid-murid. Kita bisa lihat itu dari ayat 7 sampai dengan ayat 11. Di ayat 11 dikatakan bahwa kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, apa yang terjadi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita akan menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah.
perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah di dalam hidup kita. Jadi kita bukan hanya mendengar, kita bukan hanya melihat, tetapi kita harus dipenuhi sehingga kita akan melakukan sesuatu. Kita akan memuji Tuhan karena pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus Kristus. Dan apa hasilnya ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus? Dikatakan bahwa ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saleh di Yerusalem itu mendengar. Hasilnya adalah orang-orang Yahudi yang saleh di Yerusalem, orang-orang banyak di ayat 6 kita lihat, kemudian bangsa-bangsa lain, bangsa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, semua mereka mendengar berita Injil. Bangsa-bangsa akhirnya mendengar berita Injil. Jadi ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus dan itu tumpah keluar, bangsa-bangsa akan mendengarkan berita Injil. Ini yang terjadi di hari Pentakosta. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa sesaat sebelum dia naik ke sorga, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saat kita memperingati Pentakosta, kita tidak lagi menantikan Roh Kudus datang, tetapi mengucap syukur atas kehadirannya dalam hidup kita. Saudara, daripada kita mencari fenomena Pentakosta, lebih baik kita menyerahkan hidup kita kepada pribadi Pentakosta. Ini jauh lebih baik agar kita diperlengkapi untuk melakukan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita bukan hanya menginginkan fenomena daripada Pentakosta, kita harus menginginkan pribadi daripada Pentakosta. Itu jauh lebih penting. Banyak orang lebih menyukai fenomena daripada Pentakosta, tetapi mereka tidak menyukai pribadi daripada Pentakosta, yaitu Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Engkau, dan kami berdoa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang telah datang, dan Engkau yang memberikan kami kuasa, Engkau juga yang menyertai kami di dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau juga yang memenuhi kami dengan Roh-Mu. Dan pada hari ini kami bukan merayakan fenomena daripada Pentakosta, tapi kami merayakan pribadi daripada Pentakosta, yaitu pribadi Allah Tritunggal yang ketiga, yaitu pribadi Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar dalam hidup kami bukan hanya mendengar, mengetahui dan merasakan kuasa Engkau. Bahkan kami bukan hanya melihat bahwa Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami. Bahkan mungkin kami bukan hanya merasakan Engkau tinggal di dalam kami, tapi kami berdoa, biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami dipenuhi oleh pribadi Pentakosta ini, sehingga kami akan diperlengkapi untuk melakukan amanat agung Engkau. Sehingga bangsa-bangsa akan mendengarkan berita Injil Engkau. Karena itulah tujuan Engkau memberikan kami kuasa, supaya kami menjadi saksi-Mu, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kami bersyukur, biar Engkau meteraikan kebenaran-Mu. Biarlah pribadi Pentakosta itu memenuhi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.
Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kaya dengan rahmat, Tuhan yang kaya dengan kebaikan telah memberkati kita. Dan yang lebih penting, pribadi Pentakosta itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, memenuhi kita, sehingga semua karakter-karakter dari Bapa kita di sorga akan diaplikasikan kepada kita. Salah satu karakter daripada Bapa kita di sorga adalah Allah yang bermurah hati. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah bermurah hati bagi kita semua. Sehingga sampai hari ini kita masih ada dengan kondisi kita yang baik, yang sehat-sehat di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Tuhan masih memelihara kita. Itulah kemurahan Allah. Nah, hari ini kita akan memberikan offering kita. Marilah kita memberi dengan kemurahan hati kita. Karena Bapa kita adalah Allah yang murah hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami membawa persembahan kami di hadapan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah memberikan semua yang kami perlukan. Dan terlebih lagi bahwa Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Engkau memberikan kami kuasa untuk hidup ini. Engkau memberikan kami kuasa untuk menjadi saksi. Dan hari ini kami datang di hadapan Engkau membawa persembahan kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap hati yang memberi, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jemaat, terimalah berkat dari Allah kita. Mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub selalu akan menyertai kita. Kita percaya bahwa Dia setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah dengan kuasa yang diberikan kepada kita di hari Pentakosta ini, pribadi Pentakosta itu akan menyertai kita, memampukan kita untuk hidup di dalam dunia ini. Karena itu, biarlah hari ini berkat-berkat itu diaplikasikan oleh pribadi Pentakosta itu. Berkatilah kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan Roh Kudus akan memberikan kita kuasa, kekuatan untuk menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kita bersyukur dan berdoa. Amin.